الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassolihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Wa bil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tumsirun. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami, para muhibbin dan para pencari Tuhan yang dirahmati Allah. Hidup yang kita jalani dan kita lalui di alam sahada ini bukanlah untuk mati. Akan tetapi hidup yang kita lalui ini adalah untuk yang maha hidup. Jikalau kita hidup di alam dunia ini untuk diri yang maha hidup, maka kenalilah diri yang maha hidup itu supaya hidup kita ini bisa abadi di dalam rahasia akan diri yang maha hidup. Bukankah kita ini wujud dan ada di dalam tiada? Wujud yang tiada itulah yang sebenar ada dan yang maha hidup. Maka jikalau kita telah mengenal dan memahami bahwa wujud yang tiada itulah wujud yang sebenar ada dan wujud yang maha hidup, maka ketika itu sebenarnya diri Bapak Ibu telah berada di dalam kulima. Diri yang sudah berada dalam kulima itu Bapak Ibu adalah diri yang telah mengenal Allah dan Muhammad yang sudah sempurna wujud dan nyatanya itu pada diri insan. Allahu ruhun wa Muhammadun jasadun. Allah itu batin nyata pada ruh dan Muhammad itu zahir nyata pada tubuh. Maka kesempurnaan untuk memandang Allah dan Muhammad dan Allah, itulah yang disebut namanya dengan insan. Lalu siapa insan itu yang sebenarnya? Maka Allah menjelaskan tentang rahasia dari insan itu. Al-insanu siri wasiri sifati wasifati la ghairi. Insan itu adalah rahasiaku. Rahasiaku itu adalah sifatku dan sifatku itu tiada lain adalah aku. Maka ketika kita telah mengenal dan memahami akan rahasia insan itu tiada lain adalah nyatanya akan wujud zahirnya Allah. Maka inilah yang dikatakan bahwa diri Bapak Ibu itu diri yang telah berkulima. Diri yang telah berkulima itu adalah diri yang telah tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah. Inilah maknanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini datangnya daripada Allah, tentu pulang dan kembalinya kepada Allah. Di mana datangnya situ pulangnya. Di mana asalnya situ kembalinya. Kalau iya asawa Bapak Ibu datangnya daripada Allah, tentu dan pulang kembalinya kepada Allah. Maka orang yang telah tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah dengan cara mengenal akan hakikat rahasia dirinya, inilah orang yang selamat. Selamat dunianya, selamat pula di akhiratnya. Maka bagaimana kita supaya mampu mengenal akan si akmal diri itu dengan pengenalan yang sempurna, dengan pengenalan yang
zahir dan batin. Untuk mengenal Allah itu dengan pengenalan yang sempurna zahir dan batin, maka inilah yang diajari kepada kita melalui lisannya baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita ini mampu mempergunakan kecerdasan rohani dan akal fikir untuk membaca alam pada diri dan membaca diri di dalam diri. Apa kata beliau? Man talabal maula bi gaurin nafsin faqad dalla dalalan baidah. Barang siapa yang ingin mengenal, berlikok dan bermusyahadah serta bermuajahah dengan Allah, lalu dia ingin mencari Tuhan itu keluar daripada dirinya, faqad dalla dalalan baidah, maka sungguh ia telah berada pada kesesatan yang sangat jauh. Padahal Allah telah membukakan akan tirai dan tabir rahasia dirinya bahwa Allah itu adalah amat sangat dekat. Kalaulah dibilang Allah itu jauh-jauhnya itu tiada berentara, jauhnya tiada berjarak. Jikalaulah Allah itu menjelaskan bahwa dirinya dekat, dekatnya juga tiada bersentuhan. Kenapa dia jauh tiada berentara, dekat yang tiada bersentuhan? Karena dialah yang wujud, dialah yang tunggal, yang esa semata-mata. Itulah makna ahad, hanya dia satu-satunya. Kalaulah Allah itu ahad, tunggal dan esa, hanya dia satu-satunya, maka dirinya tidak akan pernah terhijab dan terdinding oleh ruang dan waktu. Karena segala bentuk ruang dan waktu itu sebenarnya kenyataan untuk memandang akan rahasia dirinya yang maha awal itu. Maka kenalilah diri yang maha awal itu. Kenali pula diri yang zahir. Kenali pula diri yang batin dan diri yang akhir itu. Maka untuk mengenal diri yang awal, kita mesti mengenalnya dengan mengenal diri yang akhir. Karena diri yang akhir itulah sebenarnya diri yang awal itu. Untuk mengenal diri yang batin, kenalilah diri yang zahir. Karena diri yang zahir itulah sebenarnya diri yang batin. Kenapa kita mesti mengenal yang awal, akhir, zahir, dan batin? Karena diri awal, akhir, zahir, dan batin itulah yang dikatakan wujudullah itu yang sebenarnya. Karena dia cuma yang ada, yang tunggal, semata-mata. Kalau dia cuma yang ada, dia cuma yang wujud, dia cuma yang tunggal, maka dialah segala yang nyata ini. Dialah segala yang wujud ini. Kalau dia segala yang wujud dan segala yang nyata, maka segala yang wujud dan segala yang nyata, itulah kewujudan nyatanya akan dirinya yang sebenarnya. Maka disinilah orang-orang arif billah, orang-orang yang mana hati dan jiwanya telah bersinar, telah tajam, tidak ada lagi tabir dan tirai untuk memandang dan menyaksikan Allah yang wujud pada segala yang ada, dan segala yang ada itu itulah nyatanya Allah. Maka mereka menjelaskan kepada kita supaya kita mampu memandang akan wujud nyatanya Allah itu. Apa kata mereka? Suhudul wahdah fil kahsrah. Pandanglah yang satu pada yang banyak. Suhudul kasrah fil wahdah. Pandang yang banyak pada yang satu. Suhudul wahdah fil wahdah. Pandang yang satu pada yang satu. Nah, apa maknanya suhudul wahdah fil kasrah? Suhudul wahdah fil kasrah, pandang yang satu pada yang banyak. Yang satu itu maksudnya adalah Allah. Yang banyak itu maksudnya adalah alam atau segala sesuatu ini. Itu maknanya, pandanglah Allah pada segala sesuatu. Apa makna di balik hakikat itu? Makna di balik hakikat suhudul wahdah fil kasrah itu bahwa Allah lah yang wujud pada segala yang ada ini. Allah lah yang nyata senyata-nyatanya pada segala sesuatu ini. Dan maksud daripada suhudul kasrah fil wahdah, pandang yang banyak pada yang satu, itu maknanya bahwa segala yang ada, segala yang wujud, segala sesuatu, itulah nyatanya Allah. Dalam bentuk rupa yang berbeda, dalam bentuk wujud yang lain.
Karena bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain, itu tiada lain adalah nyatanya akan wujud dan rupa akan diriku sendiri, kata Allah. Suhudul wahda fil wahda, pandang yang satu tanpa yang satu. Pandang Allah, maka yang tampak juga adalah Allah. Kenapa pandang Allah yang tampak adalah Allah? Karena dia cuma diri yang awal. Awalnya tak ada ujungnya, awalnya tidak ada permulaannya. Kalaulah dia diri yang awal, awalnya tiada ujungnya, awalnya tiada permulaannya. Itu maknanya. Disitulah letaknya dia itu qiyamuhu binafsihi itu. Dia berdiri dengan sendirinya. Makanya untuk memandang yang awal itu, memandangnya kepada yang akhir. Karena yang akhir itulah kenyataan diri yang awal. Yang kedua, dia adalah diri yang batin. Untuk memandang diri yang batin, memandangnya kepada diri yang zahir. Karena diri yang zahir itulah kenyataan diri yang batin. Kalaulah diri yang zahir itu kenyataan diri yang batin, maka patrikanlah ke dalam hati Bapak Ibu. Bagaimana cara kita mempatrikannya? Bagaimana cara kita menjazamkannya? Bagaimana cara kita mengetikotkannya? Karena dia cuma yang awal dan yang akhir. Maka sebenarnya diri yang zahir itulah sebenar-benarnya diri yang batin itu. Itulah maknanya bahwa Allah itu batin, namun dia nyata pada segala yang ada ini. Makanya dikiaskan oleh orang-orang kasab dan arif billah, Allah itu berselindung, Allah itu bersembunyi di dalam terang. Kenapa Allah dikiaskan dengan bahasa Allah itu bersembunyi dan berselindung dalam terang? Karena segala yang terang, segala yang wujud, itulah nyatanya akan dirinya. Maka yang bisa mengenal dan memahami akan dirinya yang wujud dan yang nyata itu tentulah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Pamayahdillah fahuwal muhtadi. Barang siapa yang dipilih oleh Allah, maka dialah orang yang mendapatkan hidayah dan petunjuk itu. Dialah orang yang beruntung itu. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursida. Barang siapa yang tidak dipilih Allah, maka tetap dirinya itu dalam keadaan zulumat, dalam keadaan gelap, dalam keadaan buta. Siapa yang dirinya dalam keadaan zulumat, dalam keadaan buta, tidak diberikan Allah hidayah dan petunjuk, Allah tidak membukakan tapi rahasia dirinya kepada dirinya, falan tajida lahu waliyan mursida. Maka dia tidak akan bisa menemui seorang wali mursid yang bisa memberi hidayah dan petunjuk kepada dirinya. Karena wali mursid yang sejati itu tiada lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disitulah Allah menjelaskan tentang rahasia dirinya sebagai seorang wali. Allah waliyul mu'minin, Allah waliyul muttaqin, Allah waliyul muhsin. Allah itu adalah wali bagi orang-orang yang beriman, wali bagi orang-orang yang bertakwa, dan wali bagi orang-orang yang berbuat baik. Kalau Allah itu adalah wali bagi orang yang beriman dan bertakwa dan bagi orang-orang yang berbuat baik, disitulah letaknya Allah itu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah lah yang mencabut, Allah yang akan mengangkat, dan Allah pula yang membukakan kegelapan yang ada di dalam dadanya. Kalau Allah sudah membukakan kegelapan yang ada di dalam dadanya, maka ketika itu pula lah Allah akan memasukkan nur itu ke dalam dada itu. Disitulah Allah membukakan tabir rahasia dirinya kepada hambanya yang dia pilih. Makanya Nabi dan orang-orang arif billah selalu mengungkapkan
akan rahasia nyatanya Allah itu pada dirinya. Sehingga mereka betul-betul mengenal dan memahami Allah itu sempurna zahir dan batin. Apa kata mereka? Araftu Rabbi bi Rabbi. Aku kenal Allah itu karena Allah. Kalau bukan karena karunia-Nya, kalau bukan karena anugerahnya, kalau Allah tidak membukakan rahasia dirinya kepada aku, maka aku tidak akan pernah mengenal Allah. Namun karena Allah membukakan rahasia dirinya kepada aku, disitulah aku bisa mengenal Allah. Jadi kita mengenal Allah itu karena Allah. Bukan karena kecerdasan akal pikir kita. Bukan karenanya kita pintar, bukan karena kita pandai. Bukan karena kita berilmu. Banyak pun ilmunya kita, Bapak Ibu, pintar pun kita, cerdas pun kita, berlian pun otak kita. Maka banyaknya ilmu, cerdasnya otak kita, itu tidak akan pernah mampu menghantarkan diri kita untuk bisa liqah, bermuajah dengan Allah itu. Kalau Allah tidak ingin untuk membukakan rahasia dirinya kepada kita, kepada yang dikehendakinya, maka sia-sialah perjalanan hidup kita selama ini. Maka disitulah kita berada di dalam kegelapan itu. Maka inilah yang dijelaskan oleh Allah itu. Wa man kana fi hazil aqma fa huwa fil akhirati aqma wa adallan sabila. Barang siapa yang buta di dunia, maka aku pastikan dia juga buta di akhirat, wa adallan sabila. Dan tersesatlah akan jalannya. Buta yang bagaimana yang dimaksudkan Allah dalam surah Bani Israel ayat 72 ini. Inilah yang dijelaskan Allah di dalam surah Al-Hajj ayat 46. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Sesungguhnya yang aku katakan buta itu, kata Allah, bukanlah buta matamu yang ada di kepalamu. Bukanlah buta mata zahir. Bukanlah buta mata luar. Akan tetapi yang aku katakan buta itu, kata Allah, butanya mata hatimu yang ada di dalam dada. Apa maknanya? Siapa yang tidak mengenal aku, kata Allah, di waktu hidupnya, maka di waktu matinya dia juga tidak akan pernah mengenal aku. Siapa yang tidak mengenal aku di dunia ini, maka di akhirat dia juga tidak akan pernah mengenal akan aku. Siapa yang tidak mengenal aku yang wujud dan nyata pada dirinya, aku pastikan dia juga tidak akan pernah mengenal aku di luar dirinya yang wujud dan yang nyata. Wa adalun sabila. Itulah sebenarnya hakikat yang buta itu. Itulah sebenarnya hakikat yang tersesat. Maka orang yang buta dan orang yang tersesat itu sudah jelas alamatnya. Allah utarakan kepada kita ini. Innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Barang siapa yang datang menghadap kembali kepada aku, lalu dia tidak mengenal aku, fa inna lahu jahannam, maka aku lemparkan dirinya itu ke dalam neraka jahanam. Disebabkan dia telah menyandingkan akan diriku dengan keakuan dirinya. Dia telah merampok hak aku dengan keakuan dirinya. Ketika dia telah menyandingkan aku dengan keakuan dirinya, dia telah merampok hak aku, kata Allah. Aku yang bersifat wujud, bersifat sama, basar, kalam, ilmu, kuda, iradah, dan hayat. Lalu dia juga mengaku dan merasa bahwa dirinya yang wujud. Dirinya juga merasa bersifat sama, basar, kalam, ilmu, kuda, iradah, dan hayat. Ketika itulah sebenarnya dia telah menyandingkan dan merampok hak aku. Padahal dia itu ada karena diadakan, dan aku ini ada dengan sendirinya.
Dia itu adalah dihidupkan dan aku hidup dengan sendirinya. Padahal diri kita ini telah dibukakan oleh Allah melalui lisan para nabi dan rasulnya, bahwa diri kita ini adalah sebenarnya diri yang la haula wala quwata illa billah. Namun ketika itu kita merasa diri kita yang wujud, diri kita yang bersifat, maka pantaslah Allah katakan fa inna lahu jahannam. Aku benamkan dirinya itu dalam neraka jahanam. Ketika mereka telah dibenamkan Allah dirinya dalam neraka jahanam, bagaimana keadaan diri mereka itu? La yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak mati di dalamnya dan mereka juga tidak hidup. Supaya mereka merasakan azab yang berkekalan karena mereka menolak dan mengingkari akan kewujudan Allah itu yang nyata senyata-nyatanya. Dan mereka tidak hidup. Supaya mereka tidak bisa kembali lagi ke alam dunia untuk melakukan taubatan nasuha. Karena semuanya telah kembali kepada Allah. Tapi sebaliknya kata Allah, wa may ya'tihi mu'minan qad amila sholihat fa ulaika lahum darajatul ula. Barang siapa yang datang dan kembali menghadap aku, dia telah bermakrifat kepada aku, dia telah berliqo dengan aku, dia telah bermusyahadah dengan aku, dia telah bermuwajahah dengan aku. Qad amila sholihat. Lalu dia istiqomah melakukan amal daim, amal soleh yang berkesinambungan, di mana dia senantiasa memfanakan wujud dan sifatnya ke dalam wujud dan sifat aku. Dia telah mampu memahami dan menyadari bahwa dirinya itu betul-betul tiada wujud dan tiada bersifat. Lalu dia istiqomah sampai habisnya usia umurnya. Pada saat ruh itu melepaskan akan cangkangnya, dia tetap di dalam kuliman la ilaha illallah. Faulaika lahum darajatul ula. Maka Allah tinggikan derajatnya. Allah naikkan makomnya. Siapa yang ditinggikan Allah derajat dan makomnya, maka dialah orang pilihan yang diangkat oleh Allah menjadi Habibullah. Itulah kekasihnya. Maka supaya kita terang, lurus, jalan pulang dan kembalinya kita kepada Allah. Maka wajib kita Bapak Ibu, sebelum habisnya usia umur kita ini, sebelum roh itu melepaskan akan cangkangnya, wajib kita itu mengenal Allah. Sebelum roh itu melepaskan akan cangkangnya. Jikalaulah besok subuh kita berpulang kembali kepada Allah, maka malam ini mesti khatam kaji itu. Kalaulah ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis Allah berikan kita umur usia 100 tahun Bapak Ibu. Kita pelajari ilmu fikih, kita pelajari ilmu tafsir dan hadis. Habis usia umur kita yang 100 tahun itu, ilmu fikih itu tidak akan pernah selesai Bapak Ibu. Takkan pernah habis-habisnya itu. Takkan ada khatamnya. Tapi ilmu tauhid wajib khatam sebelum mati. Inilah sebenarnya bagaimana kita benar-benar hidup dan mati kita itu di dalam kuliman la ilaha illallah. Itu yang dikatakan akhir kalam. Apa kata Rasul? Man kana akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir kalamnya la ilaha illallah, maka bagi dirinya surga. Di akhir kalam itu Bapak Ibu, bukan hanya sebatas melapaskan kuliman la ilaha illallah. Akan tetapi di akhir kalam itu, di samping kita melafazkan kuliman la ilaha illallah, hakikatnya kita sudah mengenal Allah itu yang wujud dan nyata sempurna pada insan itu. Itu yang dikatakan akhir kalam.
Itu yang diri yang berkelima. Jadi maksudnya kita mesti mengenal diri yang punya nama. Bukan hanya sebatas mengenal nama, tapi kita wajib mengenal diri yang punya nama. Kenapa? Man abdal asma dunal makna fahuwa kafir. Barang siapa yang menyembah nama Allah, menyembah lafaz Allah, kulima Allah, alif lam lam ha, lalu dia tidak mengenal diri yang punya nama itu, maka itu adalah sesuatu kekafiran. Disitulah letak rahasianya. Dijelaskan al-ismu wal musamma wahid. Nama dengan diri yang punya nama itu esa. Kullu fi'lin fa'ilun. Setiap perbuatan pasti ada yang berbuat. Itu maknanya. Nama dengan diri yang nama itu adalah betul-betul satu esa, Bapak Ibu. Tidak pernah berpisah cerai. Ya, selalu Ustadz berikan perumpamaan dan contoh. Seperti namanya ini cabai. Kemudian ini pedas. Apakah mungkin berpisah cabai dengan pedasnya? Tidak. Kalau tidak berpisah, di mana letaknya pedas itu? Letak pedas itu di dalam cabai itu. Ini gula, ini manisnya. Nggak akan pernah berpisah manis dengan gulanya. Begitulah kita mengenal dan memahami zat dengan sifat. Zat dengan sifat tidak pernah berpisah cerai, Bapak Ibu. Ya. Bagaimana kita memahaminya itu? Untuk mengenal zat, kenali sifat. Karena sifat itulah kenyataan daripada zat. Kalaulah sifat itu kenyataan daripada zat, patrikalah ke dalam dada, sifat itulah yang sebenar-benarnya zat itu. Maka disinilah orang-orang arif billah itu memberikan suatu kias. Nyatanya zat karena sifat, zahirnya sifat itu karena zat. Makanya yang dikatakan sifat adalah zat yang disifati. Kalaulah sifat itu adalah zat yang disifati, maka sifat itu yang sebenar-benarnya zat itu. Nah, sekarang kita berilah nama siapa zat dan siapa sifat. Zat itu adalah Allah. Sifat itu adalah Muhammad. Nah, itu maknanya. Untuk melihat dan menyaksikan Allah, lihat dan saksikanlah Allah itu pada Muhammad. Karena nyatanya Allah, karena Muhammad, zahirnya Muhammad itu karena Allah. Kalaulah nyatanya Allah karena Muhammad, zahirnya Muhammad karena Allah, lalu siapa Muhammad itu? Muhammad itulah sebenarnya kezahiran Allah. Muhammad itulah wujudnya Allah. Dan aku batinnya. Kalaulah Muhammad itu wujudnya Allah, zahirnya Allah. Itu maknanya Muhammad itu yang sebenar-benarnya nyatanya Allah itu. Maka disitulah dipahami dan disadari di dalam hati dan rasa ini bahwa yang dikatakan Muhammad itu adalah Allah yang disifati oleh Muhammad. Jadi kalaulah Muhammad itu adalah Allah yang disifati oleh Muhammad, maka Muhammad itu yang sebenar-benarnya Allah itu yang sesungguhnya. Sekarang, mana orangnya? Karena setiap nama yang kita sebut, setiap nama yang kita ceritakan, setiap nama yang kita jelaskan, mesti jelas orangnya, mesti jelas wujudnya. Disebut namanya mik, ini wujudnya, ini orangnya. Disebut namanya meja, ini wujudnya, ini orangnya. Disebut namanya HP, ini wujudnya, ini orangnya. Disebut namanya Allah, mana wujud dan orangnya. Itu yang selalu Ustadz katakan,
jelas. Sejelas-jelasnya. Maka inilah yang dijelaskan oleh Rasul. Innakum satarawna rabbakum iyana. Kamu betul-betul menyaksikan Allah itu nyata senyata-nyatanya. Kalaulah mata ini mampu memandang segala yang nyata, maka Allah itu yang kita saksikan itu, yang kita pandang itu, rupanya Allah yang kita saksikan dan yang kita pandang itu lebih nyata lagi dibanding apa yang dipandang oleh mata. Jikalau alam ini nyata, diri kita ini juga nyata, maka Allah itu lebih nyata lagi dibandingkan nyatanya alam dan diri kita ini. Tapi kenapa manusia tidak mampu memandang wujud kenyataan Allah yang maha nyata itu dibanding apa dilihat oleh mata? Kenapa manusia itu tidak mampu memandang wujud nyatanya Allah itu? Sedangkan Allah itu lebih nyata lagi dibandingkan nyatanya alam dan pada diri ini. Itu disebabkan karena manusia ini selalu tertipu memandang bentuk dan rupa. Ketika kita memandang namanya gelas, ketika itu pula lah kita tidak mampu memandang kaca pada gelas itu. Karena kaca itu sudah berbentuk gelas dia. Kaca itu sudah berbentuk piring dia. Kalaulah kaca itu sudah berupa piring, sudah berupa gelas, ketika itulah kita lupa memandang kaca itu yang sudah berbentuk piring dan gelas itu. Itulah sebabnya manusia itu selalu tertipu memandang bentuk dan rupa. Padahal hakikat wujud dirinya adalah satu jua, Bapak Ibu. Lalu bagaimana cara kita itu mampu memandang kaca pada gelas? Bagaimana cara kita mampu memandang kaca pada piring? Hancurkanlah bentuk dan rupa gelas dan piring itu sehancur-hancurnya. Kalaulah rupa gelas dan piring itu telah kita hancurkan sehancur-hancurnya, tidak ada lagi bentuknya, tidak ada lagi rupanya, maka ketika itulah nyata senyata-nyatanya, terang seterang-terangnya, jelas sejelas-jelasnya kaca itu sebenarnya. Ketika kita telah mampu memandang kaca itu sejelas-jelas dan seterang-terangnya, pada saat itulah kita bisa mengenal dan memahami akan bentuk dan rupa kaca itu. Jadi kenalilah akan tahwil. Kenalilah akan tajalli bentuk dan kaca itu. Kalau kita sudah mengenal dan memahami akan tahwil dan tajalli bentuk kaca itu, sudah berbentuk piring dan gelas, insya Allah pada saat Bapak Ibu memandang gelas dan piring, sudah terpandang namanya kaca itu Bapak Ibu. Tapi siapa yang tidak mampu memandang kaca pada piring dan gelas, tak bisa dia melihat kaca pada piring dan gelas, itu yang butuh sange itu Bapak Ibu. Baju sudah kita pakai Bapak Ibu, baju lah bakanaan, bacari jo baju ati yang butuh sange itu. Kopia lah batonggon di kapalo ko dicari jo kopia itu ati yang butuh sange itu. Allah itu udah wujud. Allah itu sudah nyata. Wujud dan nyatanya Allah itu nyata senyata-nyatanya. Lalu tak mampu juga kita memandang wujud dan nyatanya Allah itu senyata-nyatanya pada alam dan pada diri kita ini. Itulah yang butuh sange itu Bapak Ibu. Ini yang pernah disampaikan oleh baginda Rasul. Sebuah pertanyaan kepada sahabatnya. Bisakah kamu melihat bulan purnama di malam hari tanpa ditutupi namanya oleh awan? Bisa ya Rasul. Bisakah kamu memandang matahari tanpa ditutupi oleh mendung? Bisa ya Rasul. Begitulah kamu sebenarnya memandang Allah yang wujud dan nyata senyata-nyatanya itu. Tidak ada tirai yang menutupi akan zohir dan nyatanya Allah itu. Itu maknanya apa? Kalau Allah sudah meliputi sekalian alam, kalau Allah sudah meliputi segala sesuatu,
Maka sekalian alam dan segala sesuatu tidak mampu menghijab dan mendinding akan wujud kezahiran Allah itu. Karena Allah lah sebenarnya yang wujud dan nyata pada sekalian alam dan pada segala sesuatu. Sekalian alam dan sekalian segala sesuatu itu, itulah nyatanya Allah itu. Ini yang mesti ditanamkan ke dalam i'tiqad diri kita ini. La ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajhahu. La ilaha illahu. Tidak ada yang wujud. Tidak ada yang nyata. Melainkan yang wujud dan yang nyata itu adalah dia. Adalah Allah. Kalau Allah yang wujud, Allah yang nyata. Kullu syai'in halikun. Tiap-tiap segala sesuatu. Tiap-tiap segala yang wujud. Tiap-tiap segala yang ada. Hakikatnya tidak ada. Kalaulah tiap-tiap segala sesuatu itu hakikatnya tidak ada, lalu siapa yang ada? Siapa yang wujud dan siapa yang nyata? Yang wujud, yang nyata dan yang ada itu illa wajahahu. Yang wujud, yang ada dan yang nyata itu tidak lain adalah Allah semata-mata. Karena dialah wujud yang tunggal itu. Dialah wujud yang esa. Esanya tiada berbilang. Disitulah maknanya Allah itu ahad. Hanya dia satu-satunya. Kalaulah hanya dia satu-satunya, itu maknanya tidak ada alam selain Allah. Tidak ada sesuatu selain Allah. Kalau tidak ada alam dan sesuatu selain Allah, lalu siapa alam, siapa sesuatu? Alam dan sesuatu itu, itulah nyatanya Allah itu. Namun kesempurnaan untuk memandang nyatanya alam dan sesuatu itu, itulah pada insan ini. Insan inilah kesempurnaan untuk memandangnya nyatanya alam dan sesuatu itu. Kalaulah kesempurnaan memandang alam dan sesuatu itu pada insan, rupanya insan inilah kesempurnaan untuk memandang nyatanya Allah. Kenapa insan ini tempat kesempurnaan memandang nyatanya Allah? Karena insan itulah yang ainullah. Insan itulah yang hakikatullah. Insan itu yang sebenar-benarnya Allah itu. Tidak ada siapa-siapa. Makanya yang menjelaskan insan adalah dirinya. Dia yang menyebut insan itu adalah dia. Al-insanu siri'u ana siruhu. Insan itu rahasiaku. Dan akulah yang sebenar-benarnya insan itu. Wallahu nafsiyun wa ana nafsa wujudahu. Allah itu ya diriku. Diriku inilah wujudnya Allah itu. Itulah maknanya. Kenapa Nabi menghantarkan pemahaman kita? Untuk mengenal Allah itu, menilik, menyenter, dan menyilaunya itu kepada diri. Supaya apa? Supaya betul-betul kita bisa bermakrifat, berliqo, bermusyahadah, dan bermuwajahah dengan Allah itu. Rupanya diri yang kita cari selama ini tiada lain adalah diri sendiri. Karena diri sendiri inilah diri yang si akmal diri itu. Namun pada saat kita telah mengenal diri si akmal diri itu telah wujud dan nyata pada diri sendiri, ketika itu pula lah kita tidak boleh mengaku-ngaku kita ini Tuhan. Makanya Ustaz selalu ingatkan kepada jamaah Ustaz, ilmu yang Ustaz ajarkan, ilmu yang Ustaz hantarkan ini, di mana Ustaz tidak menyuruh Bapak Ibu menjadi Tuhan. Ustaz tidak pernah menyuruh Bapak Ibu mengaku-ngaku Tuhan. Ustaz melarang Bapak Ibu untuk merampok dan mengambil hak Allah. Akan tetapi ilmu yang Ustaz ajarkan, ilmu yang Ustaz antarkan ini,
Sampai habisnya usia umur Ustadz meninggalkan cangkang ini. Bagaimana Bapak Ibu mengenal dan memahami bahwa Allah yang wujud, Allah yang nyata, Allah yang awal, Allah yang akhir, Allah yang zahir dan Allah yang batin. Kalau Allah yang wujud, Allah yang nyata, Allah yang awal, akhir, zahir dan batin, maka dialah yang melihat, dialah yang mendengar, dialah yang berkata, dia mengetahui, dia berkuasa berkehendak, dan dialah yang hidup. Disitulah kita sadar dan paham bahwa diri kita ini la haula wala quwata illa billah. Makanya ilmu yang Ustaz antarkan ini, supaya kita sadar, supaya kita mengerti dan paham, sepaham-pahamnya, sesadar-sadarnya, bahwa diri kita ini tidak pernah ada sejak mula adanya. Diri kita ini tidak pernah ada sejak mula jadinya. Kapan diri kita ini tidak pernah ada sejak mula adanya dan sejak mula jadinya? Sejak Allah itu wujud dan nyata. Sejak Allah itu statusnya sebagai Tuhan. Ketika itu diri kita tidak pernah ada. Yang ada sejak mula adanya, yang ada sejak mula jadinya, itu adalah Allah. Situ letaknya Allah itu qiyamuhu binafsihi itu. Karena dia yang berdiri dengan sendirinya, dia yang wujud, dia yang tunggal. Maka dikatakanlah bahwa diri yang wujud yang tunggal, yang dikatakan Tuhan bernama Allah, disebutlah dirinya itu wahdatul wujud. Wahdatul wujud itu maknanya hanya dirinya satu-satunya yang ada. Selain dirinya nggak pernah ada. Lalu siapa yang bisa memahami? Yang bisa mengenal bahwa dirinya satu-satunya yang ada. Orang yang bisa memahami akan dirinya satu-satunya yang ada pada saat diri kita itu telah benar-benar namanya mati. Itu syaratnya Bapak Ibu. Ya, kalau lain namun Bapak Ibu ingin berjumpa Tuhan, ingin bertemu Tuhan, ingin berliku dengan Tuhan, alai namun Bapak Ibu berhenti jadi orang alai bisa berjumpa dengan Tuhan tuh. Tapi kalau nak namu berhenti jadi orang selah. Ya, tidak akan pernah bisa berjumpa dengan Tuhan Bapak Ibu. Karena ini pesan Nabi kepada kita. Apa kata Nabi kepada kita? Innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah bisa melihat dan menyaksikan Allah yang maha wujud dan yang maha nyata itu. Sehingga kamu betul-betul mati. Jadi Nabi mengajarkan kita, orang yang bisa melihat, orang yang bisa liqa dengan Allah itu, mesti diri ini mati. Mati itu ada dua Bapak Ibu. Ada mati secara syariat, ada mati secara hakikat. Mati yang dikehendaki oleh Nabi itu adalah mati secara hakikat, bukan mati secara syariat. Kalau mati secara syariat, itu berpisahnya ruh melepaskan akan cangkangnya. Makanya orang yang mati secara syariat, walaupun ruh itu melepaskan akan cangkangnya, belum tentu dia berliku dan bermusyahadah dengan Allah. Jadi orang yang mati itu Bapak Ibu, yang mati berpisah ruh dengan jasad, belum tentu dia sampai kepada Allah. Belum tentu dia itu berliku dan bermuwajahah dengan Allah. Namun yang dikehendaki oleh Nabi itu adalah mati di dalam hakikat. Mati di dalam hakikat itu maksudnya mati di dalam hidup. Mutu qabla anta mutu. Matikanlah dirimu sebelum ajalmu sampai. Matikan dirimu sebelum usia umurmu habis. Itu maksudnya matikan diri sebelum ajal datang. Matikan diri sebelum habisnya usia umur. Matikanlah rasa keakuan diri yang merasa diri kita ini yang wujud.
Matikanlah diri kita ini yang merasa diri kita ini yang sama basar. Matikanlah diri kita ini yang merasa diri kita ini yang kalam, ilmu, qada, iradat, dan hayat. Kalau sudah mati namanya wujud kita. Sudah mati namanya sifat keakuan kita. Tidak ada lagi kita ini merasa hidup. Tidak ada lagi kita ini merasa melihat dan mendengar. Maka ketika itulah sebenarnya nyata senyata-nyatanya Allah itulah yang wujud yang sebenar-benarnya. Kalau Allah yang wujud yang sebenar-benarnya, maka Allah itulah yang hayat itu. Kalau Allah yang hayat, yang hidup, maka dialah yang melihat, dialah yang mendengar, dialah yang berkata itu. Kalau dialah yang melihat, mendengar, dan berkata, dia yang mengetahui, berkuasa, dan berkehendak. Mana dirinya, mana wujudnya? Wujud nyatanya dirinya sudah nyata pada sekalian alam ini. Sudah nyata pada segala sesuatu ini. Namun kesempurnaan memandang nyatanya pada alam dan pada sesuatu, itulah nyata pada insan ini yang sebenar-benarnya. Itulah maknanya orang yang telah terbuka tirai tahbir untuk memandang akan wujud keesaan Allah pada segala sesuatu dan pada alam. Disitulah dia mampu memahami makna innallaha ma'ana itu. Allah itu bersama kita. Kenapa? Karena Allah menjelaskan akan dirinya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia selalu beserta kamu di mana saja kamu berada. Itu maknanya. Di mana ada kamu, di situ ada aku. Hakikat yang sebenarnya, di mana ada aku, di situlah nyatanya Allah. Apa sebabnya di mana ada aku, situ nyatanya Allah? Karena aku inilah yang dikatakan kenyataan Allah itu. Aku inilah yang dikatakan wujud Allah itu. Maka akunya kita bukanlah kenyataan diri kita. Tapi akunya kita kenyataan akunya Allah. Karena dia cuma yang tunggal. Dialah yang dikatakan min nafsi wahidah itu. Diri yang esa, diri yang tunggal, diri yang wadatul wujud. Tidak ada yang lain Bapak Ibu. Itulah maknanya. Berjumpa dan menemui Allah itu pada diri sendiri. Jangan Bapak Ibu berpikir dan berpaham menemui Allah itu keluar diri. Kayak kita menemui teman dan sahabat kita. Ya, menemui Allah itu nyata sempurna pada diri ini. Makanya inilah kunci untuk memahaminya. Kita belajar mematikan akan keakuan diri kita. Supaya apa? Betul-betul nyata Allah itu senyata-nyatanya itu. Itulah makna yang sebenarnya. Kesempurnaan tiada itu adalah ada. Kesempurnaan tuli itu adalah mendengar. Kesempurnaan buta itu melihat. Kesempurnaan bisu itu berkata. Kesempurnaan bodoh mengetahui. Kesempurnaan lemah dan papa itu adalah qudrat dan iradat, kuasa dan kehendak. Kesempurnaan mati itu adalah hidup. Kalaulah kesempurnaan tiada itu adalah ada, siapa yang sebenar ada? Yang sebenar ada itu Allah. Kalaulah kesempurnaan mati adalah hidup, siapa yang sebenarnya hidup? Ya Allah. Kalau Allah yang kesempurnaan wujud dan yang hidup itu, maka mana orangnya? Mana wujudnya? Mana dirinya? Wujud orang dan dirinya sudah nyata, senyata-nyatanya pada sekalian alam ini. Dan nyata sempurnanya pada insan. Maka kenalilah insan itu man ana. Supaya kita paham dan mengerti. Biar kita ini selamat. Pulang dan kembalinya kita itu kepada asalnya kita. Supaya diri kita ini tidak hancur. Supaya diri kita ini tidak mengering.
betul-betul diri kita itu pulang dan kembalinya itu dalam keadaan utuh, tidak dimakan belatung, tidak hancur dia. Kalau bisa Bapak Ibu, makamnya Bapak Ibu, kau dapat jangan di bumi, di langit salah. Ya. Seperti burung dalam sangkar, burungnya lepas, sangkarnya lesap tuh. Datangnya dari Allah, kembalinya tetap jadi Allah. Datangnya kosong, kembalinya tetap kosong. Namun dalam hal ini, setelah kita mengenal dan memahami akan rahasia diri kita ini, tidak ada lagi di situ sebenarnya akan nafsu, keinginan apa-apa. Patuh sajalah kita ini. Ya. Tidak ada pilihan-pilihan lain, penting selamat, ya udah. Hidup itu mencari yang selamat saja Bapak Ibu. Kenapa? Karena diri Bapak Ibu sejak mula adanya tidak pernah hidup dan tidak pernah mati. Ya. Diri Bapak Ibu ini tidak hidup dan tidak mati. Karena diri Bapak Ibu tidak pernah ada. Kalaupun ada, adanya di dalam ketiadaan. Siapa yang tiada itu? Yang tiada itulah wujud yang sebenar ada. Yang tiada itulah diri yang maha hidup, itu yang sebenar-benarnya. Maka kembalikan sesuatu itu kepada asalnya. Kullu syai'in yarji'u ila asli. Tiap-tiap sesuatu kembalikan kepada asalnya. Kalau dah dikembalikan kepada asalnya, disitulah Bapak Ibu selamat. Ya, zahir dan batin itu. Itu yang Ustaz katakan. Kalau lawi lah menjadi kapa Bapak Ibu. Leka mungkin Bapak Ibu akan anyui dan karam tuh. Leka mungkin juga Bapak Ibu karam atau anyui tuh. Enggak. Kenapa? Karena lawi lah menjadi kapa. Kalau Allah sudah wujud, kalau Allah sudah nyata, dia cuma yang wujud, dia cuma yang nyata pada alam dan sempurna pada diri kita ini. Insya Allah tidak akan karam Bapak Ibu. Tidak akan anyui Bapak Ibu. Itu yang mesti ditanam di dalam hati. Tidak boleh ditolak dan diingkari itu. Maka disinilah kita wajib mengenal diri itu sebelum habisnya usia umur kita, sebelum roh itu melepaskan akan cangkangnya. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.